Kasihan Mbah Poyo. Mulai dari sakit sampai ajal menjemputnya, tidak ada satu anaknya pun yang menjenguknya. Ya benar-benar. Padahal kan sehari setelah sakitnya Mbah Poyo, anak-anaknya sudah dikasih kabar. Tapi nyatanya tidak ada satupun yang mau pulang untuk menjenguk ataupun merawatnya. Itulah sedikit percakapan penggali kubur yang bernama Lek Patman dan beberapa warga desa Sentono di pemakaman desa pagi itu. Terdengar bunyi benda yang berbenturan, di mana cangkul Lek Patman ternyata mengenai sebuah cincin ake. "Weh, akunmu harta karun!" celetuk Lek Patman sambil mengorek tanah yang sedang ia gali. Dengan santainya, Lek Patman mengambil cincin ake yang masih melingkar di tulang belulang jemari yang entah jasad siapa yang dulunya terkubur di sana. "Bisa jadi sakti kamu, Man, kalau pakai ake itu," celetuk salah seorang warga yang ada di sana. Tanpa memperdulikan ucapan orang-orang yang ada di sana, Lek Patman pun langsung memakai cincin ake tersebut dan kembali menggali melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi, belum begitu dalam Lek Patman menggali, kini ia pun kembali menemukan tulang kerangka. "Kira-kira ini bekas kuburan siapa ya?" tanya Lek Patman sambil mengeluarkan satu persatu potongan kerangka dari dalam galian kubur. "Mungkin itu dulunya salah satu korban dari kekejaman PKI yang sengaja dikuburkan di sini," sahut seorang warga. Karena memang pesarian di desa Waru sendiri dulunya dijadikan pemakaman umum untuk para korban PKI, yang mana kebanyakan korban-korban tersebut berasal dari luar daerah, sehingga tidak diketahui nama ataupun kerabatnya. Lek Patman dan warga lain pun tidak terlalu memikirkan penemuan kerangka tersebut dan kembali melanjutkan pekerjaan mereka, karena hal itu sudah sering mereka jumpai ketika sedang menggali kubur untuk melakukan pemakaman. Singkatnya, kini galian tanah tempat peristirahatan terakhir jenazah telah siap, dan jenazah pun segera dikebumikan bersama dengan tulang belulang yang tadi ditemukan. Dan setelah semua selesai, kini satu persatu keluarga almarhum dan warga yang hadir pun mulai beranjak meninggalkan area pemakaman, dan tak terkecuali Lek Patman. "Tunggu, Man!" teriak kakek tua yang seketika menghentikan langkah Parman. Mendengar ada yang memanggil, Patman pun menghentikan langkahnya. Mbah Nuri, wonten opo Mbah, ada apa?" tanya Patman setelah tahu kalau ternyata Mbah Nurilah yang memanggilnya. "Dari tadi saya perhatikan cincin akekmu. Kok bagus banget, Man. Dapat dari mana?" tanya Mbah Nuri sedikit canggung. "Oh, ini saya baru nemu, Mbah. Tadi pas ngegali kuburan Mbah Poyo," jawab Patman sambil menunjukkan ake miliknya kepada Mbah Nuri. Entah apa yang membuat Mbah Nuri begitu tertarik akan cincin ake yang ditemukan oleh Patman. Siang itu juga, Mbah Nuri membeli ake tersebut dari Patman dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal. Memang Mbah Nuri sendiri bisa dibilang orang yang suka dengan benda-benda keramat yang berbau klenik, mulai dari ake, keris, tombak, dan benda-benda keramat lainnya. Sudah lama beliau koleksi. Warga sendiri tahu kalau Mbah Nuri bukanlah orang sembarangan dan merupakan salah seorang yang memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi di desa mereka. Selain menjadi kolektor benda-benda bertuah, warga desa juga tahu kalau Mbah Nuri memiliki kemampuan untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit tidak wajar seperti santet, pelet, bahkan orang yang kesurupan. Hampir sepekan pun berlalu setelah hari pemakaman Mbah Poyo. Kejadian-kejadian aneh pun mulai dialami Lek Patman, di mana pada tengah malam, ia yang baru saja sedang terlelap tidur bersama istrinya harus terbangun. "Pak, bangun. Suara apa itu?" ucap Sumi sambil membangunkan Patman yang sedang terlelap. "Suara apa sih, Bu?" tanya Patman dengan mata yang masih terpejam sambil memiringkan badannya yang masih terbaring di atas ranjang. "Bangun dulu, Pak.
lanjut Sumi dengan tangan yang kian kencang menggoyang-goyangkan badan suaminya. Dengan masih bermalas-malasan dan mata yang masih terpejam, Patman pun memaksakan badannya untuk duduk. "Ada apa sih, Bu?" tanya Patman. "Coba denger itu, Pak." Sesaat Patman dan Sumi pun saling diam dan mencoba memfokuskan pendengaran mereka. Hingga pada akhirnya Patman pun mendengar suara apa yang dimaksud istrinya. Terdengar suara seperti kerikil yang terus berjatuhan menimpa genting rumah mereka. Bukan hanya itu, terdengar pula suara dengusan nafas seperti deru nafas orang yang sedang marah. Terdengar jelas berasal dari depan rumah. "Ibu di sini saja, biar Bapak lihat keluar," ucap Patman yang kemudian bangkit dari duduknya. Dengan langkah perlahan, Patman pun berjalan keluar dari kamar menuju arah pintu. Patman yang sedikit diliputi rasa takut pun tidak berani membuka pintu yang tengah ada di hadapannya. Melalui salah satu lubang kecil yang terdapat pada papan dinding rumahnya lah, pada akhirnya Patman bisa melihat ke arah luar rumah. Dan betapa terkejutnya ia ketika ia melihat sesosok laki-laki memakai ikat kepala dengan wajah pucat sedang berdiri di halaman depan rumahnya. Pakaian serba hitam serta tatapan mata yang sedikit melotot seakan penuh amarah. Nyatanya mampu membuat Patman kehilangan nyalinya. "Ada apa, Pak?" tanya Sumi sambil menepuk pundak Patman yang seketika itu juga membuat Patman tersentak kaget. Patman pun hanya diam dan membungkam mulut istrinya sambil memberi isyarat kepada Sumi untuk diam. Dengan langkah pelan, Patman pun menarik Sumi untuk kembali ke dalam kamar. "Ada apa sih, Pak, sebenarnya di luar?" tanya Sumi yang semakin penasaran melihat Patman yang nampak ketakutan. "Gak ada apa-apa, sudah, ayo tidur lagi, Bu," ucap Patman yang kemudian menutupi badannya dengan sarung lusuhnya. Meski suara itu terus terdengar, akan tetapi Patman dan Sumi berusaha untuk mengabaikannya. Dengan selimut yang menutupi badan mereka, mereka pun berusaha memejamkan mata. Walau pada akhirnya hingga pagi menjelang, mata mereka tidak pernah bisa dipejamkan. "Yuh, tadi malam kamu dengar suara aneh gak?" tanya tetangga Patman yang bernama Lek Harso. Mendengar pertanyaan Harso, Sumi pun menghentikan aktivitas menyapunya. "Lek Harso juga dengar toh suara semalam?" tanya balik Sumi yang kemudian duduk di kursi panjang yang ada di teras. "Dengar yuk, tapi saya ndak tahu suara apa. Soalnya tadi malam saya mau lihat keluar, tapi nggak dibolehin minah," jawab Lek Harso. Memang rumah Lek Harso sendiri berada tepat di samping rumah Patman. Jadi tak heran kalau Lek Harso dan istrinya juga mendengar suara misterius tadi malam. "Saya juga nggak tahu, Lek, itu suara apa. Soalnya Kang Patman yang tadi malam sempat mengintip keluar, tapi dia nggak mau cerita," jawab Sumi. Di waktu yang bersamaan, pagi itu, di ladang, Patman pun menceritakan apa yang tadi malam ia alami kepada Pak Seswo, orang yang juga masih bertetangga dekat dengannya. "Mungkin semalam kamu lagi ngiko kali, Man?" tanggap Lek Siswo setelah mendengar cerita dari Patman. "Enggak lah, Kang. Lawang aku beneran lihat sosok itu kok. Sosok laki-laki tua dengan tatapan mata yang mengerikan berdiri di depan rumahku," tegas Patman meyakinkan Lek Siswo. Di sisi lain, di tempat Mbah Nuri, teror mengerikan justru hampir setiap malam ia alami semenjak ia mendapatkan batu akik dari Patman pada siang itu. Sosok laki-laki tua yang Patman lihat pada malam itu nyatanya juga mendatangi rumah Mbah Nuri setiap malam. Bahkan sosok laki-laki tua itu terus meminta agar Mbah Nuri mengembalikan benda pusaka miliknya. Akan tetapi Mbah Nuri yang bukan orang sembarangan bisa dengan mudahnya mengusir sosok gaib yang selalu mendatanginya. Hari pun berlalu dan hampir setiap malam penampakan sosok kakek tua terus menghantui Patman setiap malam. Bahkan tidak hanya menampakkan wujudnya yang menyeramkan, gangguan demi gangguan pun semakin menjadi yang dirasakan oleh Patman dan Sumi. Mulai dari hawa rumah yang terasa semakin panas,
hingga perabotan rumah yang secara tiba-tiba berantakan. Coba deh Bapak ingat-ingat lagi. Apa mungkin Bapak ada salah atau bertindak sembrono ketika di tempat wingit, sehingga ada salah satu penghuninya yang marah hingga menghantui kita setiap malam? Ucap Sumi setelah meletakkan secangkir kopi panas di meja yang ada di hadapan Patman. Sejenak Karyo terdiam mendengar ucapan istrinya itu. Pikirannya pun menerawang, seakan mengingat-ingat sesuatu. Apa mungkin kakek tua itu sosok yang menempati cincin merah delima yang aku temukan beberapa hari lalu ya Bu? Celetuk Patman. Hah? Batu delima apa Pak? Tanya Sumi yang penasaran. Parman pun lalu menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu, di mana waktu itu ia menemukan sebuah cincin akik ketika menggali liang kubur untuk almarhum Mbah Poyo. Terus cincinnya di mana Pak? Tanya Sumi yang semakin penasaran dengan cincin akik yang dimaksud suaminya. Sudah dibeli Mbah Nuri Bu, jawab Patman singkat yang kemudian menyeruput kopi panas yang ada di hadapannya. Ya sudah Pak, siapa tahu memang itu penyebabnya. Mendingan sekarang Bapak temui Mbah Nuri dan minta kembali cincin itu, lalu kembalikan lagi ke tempat Bapak menemukannya. Ibu nggak mau setiap malam dihantui kakek tua itu terus Pak. Patman yang sudah benar-benar tidak tahan lagi karena mendapatkan teror setiap malam, pagi itu juga mengiyakan usulan istrinya. Sehabis menikmati secangkir kopi buatan Sumi, Patman pun bergegas ke rumah Mbah Nuri. Kini sampailah Patman di depan pintu rumah Mbah Nuri. Sejenak ia berpikir, bagaimana menjelaskannya kepada Mbah Nuri. Secara tiba-tiba pintu dibuka dari dalam. Patman, kenapa hanya berdiri di sini? Ayo, masuk, ucap Mbah Nuri. Iya Mbah, jawab Patman sedikit canggung. Ada perlu apa Man? Tumben pagi-pagi kesini, ucap Mbah Nuri. Mempersilahkan Patman duduk. Maaf, apa Mbah Nuri pernah mengalami kejadian aneh setelah membawa cincin akik yang kemarin saya temukan di pemakaman Mbah? Tanya Patman sedikit canggung. Sesaat Mbah Nuri tertawa kecil. Kejadian aneh gimana maksudmu Man? Patman pun mulai menceritakan kepada Mbah Nuri akan teror sosok kakek tua yang mendatanginya beberapa malam terakhir, yang mana ia dan istrinya Sumi percaya kalau hal itu terjadi dikarenakan ia menemukan cincin akik berwarna merah di pemakaman beberapa hari lalu, yang kini cincin itu ada pada Mbah Nuri. Lagi-lagi Mbah Nuri tersenyum. Gak apa-apa Man, lama-lama juga pergi sendiri. Dia juga gak akan menyakitimu ataupun istrimu, jawab Nuri berusaha menenangkan Patman. Akan tetapi Patman yang benar-benar sudah merasa tidak nyaman dan khawatir akan teror yang terus menghantuinya, bersikeras meminta Mbah Nuri untuk mengembalikan saja batu akik tersebut. Tidak bisa Man, batu itu kan sudah menjadi milikku. Apa kau lupa kalau aku telah membeli akik itu darimu? Ucap Mbah Nuri sedikit membentak. Kalau begitu biar aku bayar kembali akik itu Mbah. Kalau perlu 3 kali lipat dari harga yang kemarin Mbah bayarkan ke saya, jawab Patman dengan nada yang tidak kalah kerasnya. Sempat terjadi ketegangan antara Patman dan Mbah Nuri. Yowes, ya sudah begini saja. Biar nanti aku pasang pagar gaib di rumahmu agar sosok hantu yang menerormu tidak lagi datang, ucap Mbah Nuri yang kembali berusaha menenangkan Patman. Akhirnya Patman pun menyetujui tawaran Mbah Nuri, dan pagi itu juga Mbah Nuri ikut Parman pulang untuk memasang pagar gaib di rumahnya. Kini setiap sudut rumah Patman sudah terpasang raja dari Mbah Nuri. Parman dan Sumi pun berharap dengan raja yang dipasang oleh Mbah Nuri, makhluk halus berwujud kakek tua yang selama ini menghantui mereka tidak akan kembali mendatangi mereka. Dan benar saja, sudah hampir 1 minggu Patman dan istrinya bisa tidur dengan nyenyak. Gangguan-gangguan itu pun sudah tak lagi mereka rasakan. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena nyatanya Patman dan Sumi pun kembali mendapat teror yang jauh lebih mengerikan. Duar!
Suara ledakan dari ruang tengah malam itu membuat Patman dan Sumi harus terbangun dari tidur mereka. Patman dan Sumi yang terkejut seketika bangkit dari tidur mereka. "Suara apa itu, Pak?" tanya Sumi sambil merapatkan badannya ke pundak suaminya. "Entahlah, Bu. Coba kita lihat," jawab Patman dengan wajah yang kebingungan. Dengan langkah pelan dan sedikit mengendap, Patman pun segera membuka pintu. Pandangannya menyisir ke segala arah untuk mencari dari mana asal suara ledakan yang baru saja mereka dengar. Akan tetapi, remangnya penerangan yang berasal dari lampu teras yang masuk melalui celah-celah lubang dinding membuat pandangan Patman dan Sumi terbatas dan tidak bisa melihat apa-apa. Dengan kaki yang mulai gemetar, Patman pun melangkahkan kakinya untuk berjalan menuju saklar lampu dan menyalakannya. Yang seketika itu juga, ruangan menjadi terang, meski hanya dari lampu berwarna kuning. Dan betapa terkejutnya Patman dan Sumi ketika melihat sosok laki-laki tua yang beberapa malam sebelumnya menghantui mereka, kini kembali datang dan berdiri tepat di hadapan Patman. Akan tetapi kali ini penampakan kakek tua itu jauh lebih menyeramkan. Wajah keriputnya yang pucat serta tatapan mata berwarna merah benar-benar membuat badan Patman dan Sumi kaku seketika melihatnya. Dan hal yang tak disangka-sangka oleh Patman dan istrinya pun terjadi, di mana sosok laki-laki tua yang kini berdiri di hadapan pernah secara tiba-tiba meludah ke arah wajah Patman. Bukan meludah, lebih tepatnya menyemburkan suatu cairan sedikit lengket tepat ke arah wajah Patman. Seketika wajah dan leher Patman pun basah terkena cairan itu. Dan bersamaan itu pula, Patman pun langsung tergelepar di lantai dengan telapak tangan yang menutupi wajahnya. "Panas, panas, tolong Bu, panas!" teriak Patman yang kesakitan. Sumi sendiri yang menyaksikan dari depan pintu kamar hanya terdiam. Badannya yang bercucuran keringat hanya bisa mematung. Jangankan untuk menolong Patman, mulutnya saja serasa terkunci, sehingga untuk berteriak saja dia tak mampu. Sementara itu, Patman pun terus teriak kesakitan dengan badan yang terus berguling-guling di lantai. Brak! Pintu terbuka. Secara tiba-tiba, pintu rumah pun didobrak dari luar oleh para tetangga yang mendengar teriakan Patman. Yang bersamaan itu pula, menghilanglah sosok kakek tua yang sedari tadi menyaksikan Patman kesakitan. "Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Man?" tanya Lek Harso yang panik melihat keadaan, yang kemudian bersama tetangga yang lain mengangkat tubuh Patman dan membaringkannya di tempat tidur. Sementara para wanita berusaha menenangkan Sumi yang masih berdiri dan terlihat syok. Sementara Patman sendiri yang sudah berada di puncak rasa sakitnya pada akhirnya kehilangan kesadaran. Nampak wajah dan leher Patman kini sudah melepuh seperti tersiram air panas, dan juga benjolan-benjolan kecil dengan nanah yang menimbulkan aroma anyir yang menyengat hidung. Sumi yang perlahan-lahan mulai tenang pada akhirnya menceritakan apa yang baru saja terjadi dan menimpa suaminya. Bukan hanya apa yang baru saja mereka alami, kejadian dan teror yang mereka alami beberapa hari sebelumnya tak luput Sumi ceritakan. Lalu, apa sebenarnya yang membuat sosok itu mengganggumu dan Patman, Yu? Tanya Lek Harso. Sumi pun menjelaskan kalau ada kemungkinan teror yang ia dan Patman alami terjadi karena Patman yang hampir 1 bulan sebelumnya menemukan cincin akik, lebih tepatnya ketika menggali liang kubur untuk pemakaman Mbah Poyo. Apa mungkin akik berwarna merah itu? Sahut salah seorang yang juga ada di sana. Apa kamu tahu akik yang dimaksud Yusumi? Tanya Lek Harso. Iya, Kang. Kebetulan pagi itu aku ikut ke pemakaman dan membantu menggali tanah kuburan untuk Mbah Poyo. Jadi aku sendiri dan beberapa orang yang lain juga tahu kalau pagi itu Lek Patman memang menemukan sebuah cincin akik, jawab si tetangga. Lek Harso sendiri sempat menanyakan akan keberadaan cincin akik yang dimaksud. Akan tetapi, Sumi mengatakan kalau akik itu saat ini sudah ada pada Mbah Nuri.
Sumi juga menambahkan kalau sebelumnya Patman sudah sempat ingin meminta kembali ake itu dari Mbah Nuri untuk dikembalikan ke tempat Patman menemukannya. Akan tetapi Mbah Nuri menolak untuk memberikannya. Di sisi lain, di tempat Mbah Nuri, kejadian yang mengerikan pun juga Mbah Nuri alami, di mana sosok laki-laki tua yang tadi meneror Patman kini juga meneror Mbah Nuri. Mbah Nuri yang sedang fokus bersemedi di dalam ruangannya pun dikejutkan dengan sosok kakek tua yang kini telah berdiri tepat di depan pintu kamarnya. "Rupanya kamu masih belum rela kalau aku memiliki cincin ini," ucap Mbah Nuri dengan senyum sombong dari mulutnya. Mendengar ucapan Mbah Nuri, sosok laki-laki tua itu pun terlihat semakin marah. Dengan segera si kakek mengulurkan tangannya, yang berbarengan saat itu pula muncul angin kencang yang membuat seisi ruangan menjadi berantakan. Segala macam jenis sesajen dan benda-benda pusaka yang awalnya tertata rapi dalam lemari seketika itu pula menjadi berhamburan dan berserakan. Yang seketika itu pula Mbah Nuri merasakan akan adanya kekuatan luar biasa bercampur aura kemarahan terasa sangat kuat memenuhi ruangan. Tidak sampai di situ saja. Awalnya Mbah Nuri yang terlihat tenang kini mulai sedikit panik ketika tangan kirinya secara tiba-tiba tertarik ke depan, seakan ada yang menariknya untuk mendekat ke arah kakek tua yang kini berdiri di hadapannya. Cincin akek yang terpasang di jarinya pun mulai mengeluarkan cahaya merah menyala, seakan merespon kehadiran sang kakek. Akan tetapi, Mbah Nuri yang tidak mau kehilangan cincin sakti yang telah melingkar di jarinya itu pun segera bertindak. Dengan segera Mbah Nuri merafalkan mantra yang seketika itu juga kalung delima hijau yang tergantung di lehernya mengeluarkan cahaya terang. Dan di saat yang bersamaan, muncullah harimau putih yang langsung menyerang sosok laki-laki tua yang ada di hadapan Mbah Nuri. Pertarungan dua sosok gaib pun terjadi malam itu, di mana kedua sosok tersebut kini berubah menjadi dua cahaya kecil berwarna hijau dan merah yang berterbangan di dalam rumah Mbah Nuri. Sesekali terjadi benturan antara kedua bola cahaya itu, seakan terjadi saling serang di antara keduanya. Bentrokan dua energi yang sangat kuat itu pun menimbulkan angin yang cukup kencang sehingga membuat seisi ruangan menjadi berantakan. Tak berselang lama, kedua bola cahaya itu pun menghilang, yang disusul senyum puas dari Mbah Nuri karena merasa telah mampu mengusir dan mengalahkan sosok laki-laki tua yang ingin merebut cincin akik miliknya. Pada pagi harinya, berita akan peristiwa yang dialami Patman dan istrinya pun mulai tersebar dengan cepat. Cerita dari mulut ke mulut itu pun nyatanya mampu membuat semua warga desa tahu akan peristiwa itu. Pagi itu Patman dan Sumi yang masih merasa takut dan khawatir akan kembali mengalami teror dari sosok kakek tua yang telah melukai Patman, pada akhirnya memutuskan untuk sementara waktu tinggal di tempat saudara mereka yang tinggal di desa lain. Di malam berikutnya teror pun kian berlanjut dan kian meluas. Kini bukan lagi hanya Patman dan Mbah Nuri yang mengalami teror dari arwah si kakek, melainkan hampir sebagian besar warga desa Sentono bercerita kalau pada tengah malam rumah mereka didatangi kakek tua dengan tatapan mata yang mengerikan. Dan hampir semua orang yang mengaku melihat sosok kakek tua itu memberikan penjelasan yang sama, yang mana ia meminta untuk barangnya dikembalikan. Hingga hari pun terus berlalu, kejadian-kejadian aneh dan teror sosok mengerikan pun terus menghantui warga desa Sentono, seperti yang dialami Lek Sugi dan juga Topan keponakannya, yang mana malam itu mereka mendapatkan giliran untuk ronda malam. Keduanya yang sedang berjalan mengelilingi jalan-jalan kampung, secara tidak sengaja melihat sosok mengerikan sedang berdiri di pertigaan jalan yang hendak mereka lalui. Sedikit gambaran akan sosok tersebut. Sosok tersebut berbadan tinggi besar dengan bulu berwarna merah, mata besar berwarna hitam, serta taring dan dua tanduk runcing yang berbentuk menyerupai celurit berdiri tegak di atas kepalanya. Melihat sosok yang begitu mengerikan, seakan tulang-tulang mereka terlepas dari badan.
Kaki mereka seakan sudah enggan untuk diajak berjalan, apalagi berlari. Ingin berteriak minta tolong, akan tetapi suara seakan tercekat di tenggorokan. Lek Sugi dan Topan pun hanya bisa terdiam di tempat dan terus menyaksikan sosok itu dari kejauhan. Lek Sugi dan Topan pun bisa melihat dengan jelas helai-helai bulu halus berwarna merah dari sosok tersebut mulai rontok dan berterbangan ke segala arah. Yang sesaat kemudian, sosok itu pun menghilang meninggalkan kepulan asap tipis yang kemudian hilang tersapu hembusan angin malam. Pada pagi harinya, Lek Sugi dan Topan pun ditemukan warga dalam keadaan pingsan di tengah jalan. "Hei, bangun! Kenapa kalian pada tidur di sini?" tanya seorang warga sambil menepuk pundak Lek Sugi. Hampir bersamaan, Lek Sugi dan Topan pun mulai tersadar dan duduk. Lek Sugi pun gelagapan setelah menyadari sudah banyak orang yang mengerubungi mereka. Sementara Topan hanya diam dan masih terduduk sambil tangan kanannya memegang tengkuknya. "Tadi malam kami melihat sosok mengerikan sedang berdiri di sana," ucap Lek Sugi sambil menunjuk ke arah pertigaan jalan yang tak jauh dari mereka. "Apa sosok itu mengerikan?" tanya salah satu dari mereka. "Sosok itu tinggi besar, berbulu merah serta memiliki taring dan tanduk panjang. Tinggi makhluk itu melebihi pohon pisang itu," jawab Lek Sugi yang kembali menunjuk ke arah pohon pisang yang tumbuh di pinggir jalan sebelah pertigaan. Pagi itu warga Sentono tidak hanya dihebohkan dengan penemuan Lek Sugi dan Topan yang telah pingsan di tengah jalan, namun ada peristiwa lain yang membuat warga lebih gempar, di mana pagi itu banyak ditemukan ternak-ternak warga yang mati, seakan terkena wabah penyakit yang menular. Banyak hewan ternak mulai dari ayam, bebek, kambing, hingga sapi mati secara misterius. Bahkan wabah penyakit itu pun tidak hanya menyerang hewan ternak saja. Ada beberapa warga desa yang juga mengalami penyakit aneh, di mana mereka secara tiba-tiba mengalami demam tinggi serta batuk darah, meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, wabah penyakit yang datang secara tiba-tiba itu tentunya membuat warga khawatir. Melihat keanehan yang terus terjadi, pada akhirnya pagi itu juga membuat kepala desa mengadakan musyawarah dengan kiai serta beberapa sesepuh desa atau orang yang dituakan di desa mereka untuk membahas kejadian ganjil yang sedang mereka alami. Sedikit penjelasan kalau Ki Anom dan Ki Wiryo ini sendiri merupakan saudara kandung, di mana bisa dibilang keduanya paling disegani antara sesepuh yang lain. Hal itu dikarenakan ayah dari Ki Anom dan Ki Wiryo adalah orang sakti pada masa itu. Ditambah lagi kedua orang tua beliaulah orang yang pertama kali mendirikan bangun rumah di tanah Sentono, sehingga bisa terbentuk pemukiman sampai sekarang. Dan nama desa Sentono sendiri merupakan nama yang diambil dari almarhum ayah Ki Anom dan Ki Wiryo, yaitu Mbah Sentono. Pertemuan di rumah Pak Kades itu pun dihadiri oleh Kiai Suman, imam mushola sekaligus guru mengaji, Ki Broto, Ki Wiryo, dan Mbah Anom, yang mana mereka adalah orang-orang yang dianggap mempunyai kesaktian dan ilmu kebatinan tinggi yang ada di desa mereka. Lalu, langkah apa yang akan Pak Kades ambil untuk menghentikan semua teror ini? Tanya Ki Anom yang langsung membuka pembicaraan di pertemuan pagi itu, karena mereka semua sudah tahu akan maksud dari Pak Kades mengumpulkan mereka pagi itu. "Jujur, saya sendiri bingung, Ki. Makanya saya meminta Aki dan semua sesepuh untuk berkumpul dan membicarakan soal ini," jawab Pak Kades. Kalau memang benar yang dikatakan Patman, kalau semua ini disebabkan cincin akik yang ditemukannya di pemakaman beberapa waktu lalu, kenapa kita tidak meminta saja cincin akik itu kepada Mbah Nuri dan mengembalikannya? Siapa tahu dengan begitu teror ini akan berhenti dengan sendirinya, usul Kiai Suman. "Maaf Pak Yai, tapi bukankah hal itu sudah pernah dilakukan Patman? Akan tetapi Mbah Nuri menolaknya dan bersikeras tidak mau mengembalikannya," timbal Ki Broto. "Benar apa yang diusulkan Kiai Suman. Tidak ada salahnya kita mencoba. Siapa tahu kalau yang meminta Pak Kades dan melihat semua kejadian aneh yang telah terjadi di desa, Mbah Nuri berubah pikiran
dan mau menyerahkan cincin itu? Ucap Ki Anom yang menyetujui akan usulan Kiai Suman. Iya, saya setuju. Tidak ada salahnya juga kalau kita coba, dukung Ki Wiryo. Hingga akhirnya usulan dari Kiai Suman itu pun disetujui semua, dan diputuskanlah kalau yang akan datang menemui Mbah Nuri, yaitu Pak Kades, ditemani Ki Anom dan juga Ki Wiryo. Tidak mau berlama-lama lagi, pagi itu juga Pak Kades bersama Ki Anom dan Ki Wiryo berjalan menuju arah timur desa, di mana tujuan mereka adalah rumah yang berada paling ujung desa, yaitu rumah Mbah Nuri. Kini sampailah mereka di halaman rumah sederhana dengan jajaran bilah bambu yang menjadi pagarnya. Kenapa kita tidak langsung masuk aja, Ki? Toh sepertinya Mbah Nuri juga ada di rumah. Tanya Pak Kades kepada Ki Anom dan Wiryo yang menghentikan langkahnya setiba di pekarangan rumah Mbah Nuri. Tunggu dulu, Pak. Sepertinya Mbah Nuri sedang ada tamu. Tunggu sampai tamunya pulang dulu, ucap Ki Anom yang terlihat mengamati rumah sederhana yang ada di hadapannya. Pak Kades pun mengiyakan perintah Ki Anom, yang kemudian pandangannya tertuju pada motor 2 tak yang terparkir tepat di sebelah tempat mereka berdiri, yaitu motor Yamaha Alfa. Pasti bukan orang sembarangan ini tamu Mbah Nuri, gumam Pak Kades. Hal itu dikarenakan pada waktu itu motor tersebut bisa dibilang motor pengeluaran terbaru dan harganya bisa dibilang sangat mahal. Tak berselang lama keluar 2 orang laki-laki dari dalam rumah bersama Mbah Nuri. Sesaat terjadi senyum sapa di antara mereka, sebelum pada akhirnya kedua orang tersebut berpamitan untuk pulang. Mari masuk, Pak, Ki, ajak Mbah Nuri yang kemudian mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk duduk. Ada perlu apa ini? Tumben Pak Kades datang kemari bersama Ki Anom dan Ki Wiryo pula, tanya Mbah Nuri dengan ramah. Ki Anom pun meminta Pak Kades menjelaskan tujuan mereka datang ke rumah Mbah Nuri pagi itu. Dengan sedikit kebingungan, Pak Kades akhirnya perlahan mulai menceritakan apa yang menjadikan alasan mereka mendatangi Mbah Nuri. Mulai dari teror makhluk halus berwujud kakek tua yang dialami Patman dan beberapa warga lainnya, hingga matinya ternak warga secara misterius. Yang bersamaan itu juga banyak warga yang menderita penyakit aneh pun Pak Kades jelaskan. Tentu Kang Nuri sendiri tahu kan akan hal itu, ucap Ki Wiryo yang memotong cerita Pak Kades. Lalu apa hubungannya dengan saya, Ki? Kini Mbah Nuri yang balik bertanya kepada Ki Wiryo. Setelah Patman mengalami teror dan penyerangan yang dilakukan sosok laki-laki tua kemarin, Patman sempat bercerita kalau semua ini disebabkan karena cincin yang ia temukan sebelumnya di pemakaman. Dan katanya, ake itu sekarang Kang Nuri yang pegang. Kini giliran Ki Anom yang menjelaskan. Oh, cincin ake ini, jawab Mbah Nuri sambil menunjukkan ake yang melingkar di salah satu jari tangannya. Ini hanya cincin biasa, Ki. Kalau memang cincin ini yang menjadi penyebab semua petaka di desa ini, harusnya sayalah orang pertama yang menerima kesialan ini, lanjut Mbah Nuri yang kemudian tersenyum seakan penuh arti mendengar penjelasan Mbah Nuri. Ki Anom dan Ki Wiryo pun terlihat menarik nafas dalam-dalam, seakan menahan rasa kecewa yang teramat dalam. Tapi kan tidak ada salahnya kalau cincin itu dikembalikan ke tempat asalnya, Mbah. Siapa tahu dengan begitu semua akan kembali membaik, ucap Pak Kades. Akan tetapi dengan keras Mbah Nuri menolak usulan Pak Kades dan bersikeras kalau semua yang terjadi tidak ada kaitannya dengan cincin akik miliknya. Bahkan sempat terjadi ketegangan di antara mereka sebelum pada akhirnya terdengar suara knalpot motor yang berhenti di depan rumah. Maaf Pak, Ki, saya ada tamu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jadi, monggo silahkan pulang, ucap Mbah Nuri dengan tatapan marah sambil menunjukkan tangannya ke arah pintu. Mungkin kamu bisa berbohong kepada orang lain soal cincin itu, tapi tidak kepada saya dan Kang Anom, ucap Ki Wiryo dengan sedikit membentak, yang kemudian mengajak Pak Kades dan Ki Anom untuk pulang. Di perjalanan pulang, Ki Anom dan Ki Wiryo pun berkata kepada Pak Kades
kalau mereka berdua merasa yakin memang cincin tersebutlah yang menjadi penyebab semua petaka yang terjadi di desa, di mana Ki Anom dan Ki Wiryo mengatakan kalau mereka bisa merasakan semacam energi luar biasa dari cincin tersebut. "Terus apa yang bisa kita sekarang lakukan, Ki?" tanya Pak Kades. "Entahlah, kita lihat saja dulu. Semoga teror dan wabah penyakit ini bisa segera hilang dengan sendirinya," jawab Ki Anom. Sementara itu, hampir 1 minggu berlalu. Namun nyatanya, apa yang menjadi harapan Pak Kades dan Ki Anom pagi itu tak kunjung terwujud. Masih ada saja warga yang mengalami teror dari sosok laki-laki tua itu. Bahkan tidak sampai di situ saja. Petaka seolah benar-benar sedang menimpa desa Stono, di mana keanehan terus-terusan terjadi. Setelah teror penampakan dan wabah penyakit yang kian meluas, kini warga Sentono semakin menderita dengan fenomena aneh yang kembali terjadi, di mana semua sumur yang mereka gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari secara tiba-tiba berubah menjadi kemerahan, seakan bercampur dengan darah. Yang disusul beberapa hari kemudian, sumur-sumur itu pun perlahan-lahan menjadi kering kerontang, tanpa menyisakan setetes air pun. Yang pada akhirnya mau tidak mau, Pak Kades harus meminta bantuan air bersih dari pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari warga desa. Meskipun kenyataannya bantuan air itu pun tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Di sisi lain, tanpa Pak Kades dan sesepuh lain ketahui, Ki Anom dan Ki Wiryo berencana untuk menghabisi Mbah Nuri dan mengambil cincin bertuah miliknya. Akan tetapi niat itu dilakukan bukan untuk kembali ke tempat pertama kali cincin itu ditemukan, melainkan untuk mereka miliki sendiri. Dikarenakan Ki Anom dan Ki Wiryo menyadari akan kehebatan cincin bertuah itu. Segala sesuatunya telah mereka siapkan dan rencanakan matang-matang di rumah Ki Wiryo. Hingga pada akhirnya, malam yang ditentukan pun tiba. Dan tepat di tengah malam, ritual santet itu pun dilakukan. Dengan segala ubur rampe dan dupa yang menyala di hadapan mereka, ritual pun segera mereka mulai. Rafalan-rafalan mantra perlahan keluar dari mulut keduanya, yang sejurus kemudian nampak 2 cahaya berwarna merah mulai keluar dari raga kedua laki-laki sepuh itu. Dengan cepat, kedua bola berwarna merah itu melesat keluar menuju rumah Mbah Nuri. Di sisi lain, di tempat Mbah Nuri, kini nampak 2 bola api yang melayang-layang di atas atap rumah Mbah Nuri. Ya, 2 cahaya kecil berwarna merah kini menjadi bola api yang berukuran cukup besar dan terus berputar-putar di atas rumah Mbah Nuri, seakan ada tembok ataupun pagar yang menghalangi mereka untuk menembusnya. Sampai pada akhirnya terdengar beberapa kali ledakan kecil, sebelum pada akhirnya 2 bola api itu pun berhasil menembus pagar gaib yang dipasang Mbah Nuri. "Kurang ajar, ada yang ingin main-main denganku rupanya," gumam Mbah Nuri yang menyadari kalau ada sosok gaib yang berusaha menerobos masuk ke rumahnya. Dengan cepat, Mbah Nuri pun segera masuk ke dalam ruang kamar tempat ia biasa melakukan ritual. Hampir sama seperti yang dilakukan Ki Anom dan Ki Wiryo. Dengan segala ubur rampe dan dupa yang telah menyala, Mbah Nuri pun segera duduk bersila dan merafalkan mantra untuk memanggil khodam peliharaannya guna melawan 2 sosok halus kiriman Ki Anom dan Ki Wiryo. Sesaat setelah mantra yang dirafalkan Mbah Nuri selesai, kini keluar 2 sosok makhluk halus besar berwujud harimau dan kerbau hitam berdiri tepat di hadapannya, seakan kedua sosok tersebut bersiaga untuk menjaga majikannya. "Habisi makhluk-makhluk busuk itu beserta tuannya," perintah Mbah Nuri, yang seketika itu juga kedua sosok binatang itu pun berubah menjadi cahaya berwarna merah dan juga hijau yang melesat keluar rumah. Di halaman depan rumah Mbah Nuri, malam itu menjadi tempat ajang pertempuran sosok gaib miliknya melawan sosok gaib dari kiriman Ki Anom dan Ki Wiryo. Beberapa kali terjadi benturan antara bola api milik Ki Anom dan Ki Wiryo dengan sosok cahaya milik Mbah Nuri. Hembusan angin bak topan seakan menggambarkan betapa dahsyatnya pertarungan yang terjadi. Sampai pada akhirnya, Mbah Nuri yang sedari awal fokus memperhatikan pertempuran itu pun terkena serangan dari bola api kiriman Ki Anom, yang seketika itu juga membuat ia terpental
dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Sial," gumam Mbah Nuri sambil berusaha untuk kembali berdiri. Dengan nafas yang sedikit tersengal, Mbah Nuri pun kembali melafalkan suatu mantra, yang sejurus kemudian cincin aki merah miliknya mulai mengeluarkan cahaya terang. Cincin itu tak lain cincin bertuah yang didapatkan Patman di pemakaman beberapa waktu lalu. Kini nampak sosok pemuda gagah dengan pakaian bak pangeran kerajaan berdiri di hadapan Mbah Nuri. Tanpa menunggu perintah dari Mbah Nuri, sosok pemuda itu pun segera mengeluarkan ajian dari telapak tangannya yang membuat dua bola api kiriman Ki Anom dan Ki Wiryo terpental dan melesat kembali ke tubuh keduanya, yang seketika itu juga membuat Ki Anom dan Ki Wiryo muntah darah. Melihat hal itu, Mbah Nuri pun tertawa puas. "Bagus, memang cuma kamu yang bisa aku andalkan," ucapnya yang kembali tertawa karena ia merasa telah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk gaib kiriman Ki Anom dan Ki Wiryo. Namun tawa itu pun seketika terhenti dari mulut Mbah Nuri ketika ia melihat sosok pangeran muda yang baru saja membantunya kini secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah keris di telapak tangannya, dan keris itu pun diarahkan kepadanya. "Tunggu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Mbah Nuri dengan suara bergetar. Sosok pangeran itu hanya diam dan memperlihatkan senyuman yang sulit diartikan. Srak! Secepat kilat keris yang ada di tangan pangeran itu pun melesat dan menembus tubuh Mbah Nuri. Yang saat itu juga badan Mbah Nuri terjungkal ke tanah dan meninggal dunia. Tak jauh berbeda dengan apa yang dialami Ki Anom dan Ki Wiryo. Yang malam itu juga Ki Anom dan Ki Wiryo ditemukan istrinya dalam keadaan bersimbah darah. Yang mana dalam peristiwa malam itu Ki Anom meninggal seketika, sedangkan Ki Wiryo sendiri masih selamat. Meskipun pada akhirnya beberapa hari kemudian Ki Wiryo pun ikut meninggal dunia. Dan semenjak peristiwa malam itu terjadi, warga desa Sentono pun tidak lagi mendapatkan teror dari arwah si kakek. Dan perlahan-lahan kehidupan mereka pun kembali normal. Akan tetapi, masih ada satu misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini, yaitu keberadaan cincin aki pembawa petaka itu. Sampai sekarang tidak pernah diketahui keberadaannya.